Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang ya mungkin agak bikin merinding tapi dijamin super menarik. Kita akan bongkar tuntas perjalanan hidup dari Tenia atau yang biasa kita kenal sebagai cacing pita. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan sama si tamu tak diundang, terus kita pecahin kode TOSC, lanjut kita ikutin petualangannya di dalam sapi, lihat gimana dia bisa nyampe ke inang terakhirnya, yaitu manusia, dan yang paling penting, gimana caranya memutus siklus ini. Siap? Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebutir telur yang super kecil, yang gak kelihatan mata, bisa bertransformasi dan melakukan perjalanan epik melintasi dua makhluk hidup buat jadi parasit dewasa di dalam tubuh kita? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk ngertiin ceritanya secara utuh, kita coba cara yang sedikit beda ya. Kita mulai dari garis finish. Kita lihat dulu bentuk final dari parasit ini, si cacing pita dewasa. Nah, ini dia wujud dewasanya. Keren sekaligus ngeri kan? Bayangin aja, dia ini kayak mesin reproduksi yang sangat efisien. Kepalanya, yang namanya Scolex, itu punya kait dan alat isak buat nempel kuat di dinding usus kita. Terus segmen-segmen tubuhnya yang disebut proglotit itu, wah itu tuh kayak pabrik telur yang kerja nonstop. Nah, tahapannya kan kelihatannya agak rumit ya, tapi tenang, ada triknya, ada kode rahasia biar kita gampang banget ngapalinnya. Ini dia kuncinya. TOSCA. Gampang banget kan? T itu untuk telur. O untuk onkosfer. S untuk Cysticercus. Dan C untuk cacing dewasa. Cuma 4 huruf. TOSCA. Kalau udah ingat ini, dijamin deh siklus hidup cacing pita bakal nempel terus di kepala. Baik, kita mulai perjalanannya dari titik nol. Dari huruf T di kode kita, yaitu telur. Jadi semuanya berawal dari sini. Segmen pabrik telur tadi, si proglotit, bakal lepas dari cacing dewasa terus keluar dari tubuh manusia lewat feses. Dan jangan salah, satu segmen itu bisa isinya puluhan ribu telur loh. Telur-telur ini kuat banget dan sekarang tersebar di lingkungan, siap nungguin korban selanjutnya. Terus, telur-telur ini nasibnya gimana? Nah, disinilah babak baru dimulai. Perhentian mereka selanjutnya adalah seekor sapi. Ya, seekor inang perantara yang sama sekali nggak tahu kalau ada bahaya yang mengintai. Ceritanya gini, waktu seekor sapi lagi asyik makan rumput atau minum, tanpa sengaja dia nelen telur-telur cacing pita yang super kecil tadi. Dan dari sinilah tahap kedua dimulai. Begitu masuk ke usus sapi yang hangat dan nyaman, telurnya langsung menetas. Dan keluarlah si onkosfer. Ini adalah bentuk larva pertamanya. Nah, ini dia, huruf O dari kode TOSCAC kita. Tapi onkosfer ini bukan tipe yang diam-diam aja. Misinya jauh lebih besar. Dia bakal nembus dinding usus sapi terus ikut aliran darah. Kayak petualang kecil gitu. Tujuan akhirnya, jaringan otot. Di sanalah dia berubah wujud jadi Cysticercus. Gampangnya ini tuh kayak kista yang isinya larva yang lagi tidur. Ini huruf S di kode kita. Dan ini dia nih, tahap yang menjadi ancaman langsung buat manusia. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana ceritanya parasit ini bisa lompat dari sapi ke kita, manusia? Jawabannya, sayangnya ada di piring makan kita. Tepatnya pas kita makan daging sapi yang ada kistanya dan masaknya nggak sampai matang. Nah, kista Cysticercus yang lagi tidur, itu akhirnya ikut masuk ke dalam tubuh kita. Begitu masuk ke usus kita, yang suasananya pas banget buat dia, kista ini akhirnya bangun dari tidurnya. Transformasi terakhir pun dimulai, dan siklusnya hampir selesai. Asam lambung kita ngebantu mecahin cangkang kistanya. Jadi, cacing mudanya bisa keluar. Dia langsung nancepin kepalanya ke dinding usus, tumbuh besar, dan jadilah cacing dewasa. Selesai sudah siklus TOSC. Sekarang, dia siap produksi telur lagi dan memulai kembali seluruh perjalanan ini dari awal. Jadi, kalau kita rangkum lagi ya, dari T, telur di lingkungan. Pindah ke sapi jadi O, onkosfer di usus. Masih di sapi, jadi S, Cysticercus di otot. Terakhir, pindah ke manusia jadi C, cacing dewasa di usus kita. TOSC. Sebuah siklus yang benar-benar efisien. Oke,
Ngerti siklus ini tuh bukan cuma buat pinter biologi aja. Ini penting banget karena ngasih kita kekuatan. Kalau kita tahu alurnya, kita juga tahu persis di mana titik lemahnya buat kita putus rantai penularannya. Dan cara mutusinya ternyata nggak susah loh. Pertama, buat ngalahin si sister sirkus di tahap S, gampang. Masak daging sapi sampai benar-benar matang. Kedua, buat nyegat si telur di tahap T, kuncinya sanitasi. Jaga kebersihan lingkungan biar pakan ternak nggak terkontaminasi. Dan yang ketiga yang paling dasar tapi krusial, selalu jaga kebersihan. 3 langkah simpel ini udah jadi perisai ampuh buat kita. Kisah cacing pita ini bener-bener ngingetin kita ya, kalau di sekitar kita tuh ada banyak banget dunia lain yang nggak kelihatan dengan siklus hidupnya masing-masing yang super kompleks. Nah, coba deh bayangin, kalau ini baru perjalanan satu parasit aja. Kira-kira ada berapa banyak lagi siklus hidup tersembunyi lain yang lagi terjadi sekarang juga di sekeliling kita? Jadi penasaran kan? Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.